Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis mau bahas soal bensin ya. Gimana sih caranya tahu bensin itu cocok atau nggak cocok untuk motor atau mobil kita? Jadi sifat bensin itu macam-macam kan. Terus efeknya ya berarti macam-macam juga. Bensin itu nggak bisa dibagi menjadi antara oh ini oktanya kurang, oh ini oktanya sudah cukup. Nggak bisa hanya itu saja. Kita harus perhatikan banyak dari faktor bensin ini ya. Dan untuk melakukan review bensin itu nggak bisa hanya sesaat spontan gitu ya. Setelah pakai bensin ini rasanya enak, setelah pakai bensin ini rasanya nggak enak gitu. Nggak bisa ya, nggak bisa. Kita harus meluangkan waktu paling nggak 1 bulan full bensin itu terus. 1 bulan full bensin itu terus, 1 bulan full bensin yang lain gitu. Kita nggak bisa ambil kesimpulan hanya dengan sekali coba ya, satu full tank saja itu nggak cukup. Nah, yang penulis maksud sebulan itu ya minim 1000 km ya. Penulis salah ngomongnya, waktunya bulan. Harusnya ngomong satuan kilometer. Jadi minim 1000 km pakai bensin ini, 1000 km pakai bensin ini gitu ya. Minim itu ya. Kalau bisa sih 2000, itu baru penilaian yang tepat. Karena kadang mesin itu masih terpengaruh oleh bensin lama. Terus kita coba bensin baru yang ternyata sifatnya itu lemah dalam hal tertentu tapi unggul dalam hal tertentu. Yang kalau misalnya kita cuma lihat dalam pemakaian hanya 1 kali full tank saja, itu kita bisa salah asumsi. Penulis contohkan aja ya. Contoh habis pakai bensin Pertalite ya. Terus habis itu pakai bensin premium. Kalau kita melakukan selang-seling gitu ya, bisa jadi bensin premium ini akan terasa nggak enak. Belas nggak enak ya. Terus contoh lain adalah antara Pertamax dan Shell Super. Kalau kita pakainya selang-seling gitu ya, kita mungkin malah beranggapan oh Shell Super itu gak enak banget ya. Tapi beda ketika kita nyobanya dalam waktu hitungan bulanan. Sebulan pakai Pertalite terus, sebulan pakai Pertamax terus. Kesimpulan kita bisa berbeda. Jadi kalau antara premium dan Pertalite, kalau oktannya sudah cukup, maka penulis akan lebih merasa oke pakai premium. Ya nggak cuma penulis saja sih yang coba-coba. Karena apa? Karena kandungan energi premium itu besar. Tapi kalau nyobanya segera setelah melakukan Pertalite, gak enak. Entah mengapa ya. Kalau soal ini penulis nggak soal premium versus Pertalite, penulis nggak tahu ya apa yang menyebabkan bensin premium itu jadi sangat nggak enak kalau setelah pakai Pertalite. Tapi ya misalnya kita pakai premium terus ya sampai 1 bulan, itu nanti akan kerasa enaknya. Kalau Pertamax versus Shell Super, penulis masih bisa jelaskan. Pertamax itu kemampuan pembersihannya kurang. Jadi kalau kita pakai Pertamax terus menerus, tenaga itu makin lama makin berkurang, makin nggak enak. Nah begitu kita bersihkan lagi ruang bakarnya, tarikan akan jadi enak lagi.
Beda kalau pakai Shell Super. Pertama kali pakai Shell Super, kita full tank pertama kali pakai Shell Super setelah pakai Pertamax. Itu pertama pakai itu nggak enak. Tapi setelah 80 km, setelah 120 atau berapa gitu, kita akan merasakan tenaga itu makin enak. Kenapa kok bisa begitu? Kalau menurut penulisnya karena pembersihannya ya. Karena pembersihan ruang bakarnya yang lebih baik. Yang bikin rumit adalah ya kebersihan ruang bakar itu juga dipengaruhi oli. Tapi ya kita bahas dari sisi bensinnya saja lah, sifatnya satu-satu. Kita mulai dari pembersihan aja, soalnya kadung bahas pembersihan. Sifat pembersihan dari bahan bakar itu mempengaruhi kebersihan ruang bakar. Dan mengetahui bensinnya itu membersihkan ruang bakar atau tidak, kadang perlu cukup lama waktunya. Kalau misalnya bensin BB92 butuhnya singkat, cuma butuh misalnya 5 km, 10 km sudah kerasa gitu ya. Tapi kayak Shell Super kan cukup lama, kayak V-Power kan cukup lama. Oleh karena itulah ya, kita itu kalau uji untuk faktor pembersihan ruang bakar dari bensin, kita harus coba sebulan. Coba apakah tarikan makin lama makin enak atau makin lama makin nggak enak. Tentu kalau faktor lain-lain sama ya. Tapi kadang ya kita sulit ya untuk membedakan. Apalagi kalau ya yang nggak biasa sentak-sentakan gitu ya, nggak biasa gaspol mendadak gitu ya. Kalau penulis sendiri ya cukup bisa merasakan ya. Pertama enak tarikannya, terus makin lama makin nggak enak, terus akhirnya gak enak belas. Terus pakai Shell Super jadi enak lagi. Cuma terakhir beli Pertamax itu entah mengapa penurunan performanya drastis banget ya. Kayak bensin gak enak pembersih mungkin ya. Wes, itu soal pembersihan. Dicek dari tenaganya makin meningkat atau makin menurun. Gampangannya kok. Ada lagi satu faktor sih yang agak sulit ya diuji, yaitu soal kandungan air gitu ya. Kalau nggak bongkar tangki nggak kelihatan. Soalnya penulis curiga kayak solar, biosolar atau pertalite itu bisa menyebabkan tangki jadi ada airnya. Tapi penulis sayangnya nggak bisa ngecek. Terus faktor yang populer lah, oktan ya. Gimana caranya tahu oktan bensin itu kurang gitu ya? Paling gampang lihat MID, lihat irit atau borosnya. Kalau sampai beda jauh, nah itu ciri masalah besar tuh. Jadi kalau terasa, nggak terasa sih, sorry. Kalau ketahuan jelas bensin itu makin boros, terus diiringi tenaga itu nggak enak, terus dipakai kencang itu nggak mau lari, top speed bisa turun sampai 10-20%. Itu masalah besar itu. Biasanya juga diiringi dengan mesin kalau RPM rendah jadi mati-matian untuk beberapa kendaraan. Itu kalau oktan kurang ya. Kalau oktannya kurang kayak gitu. Terutama dari irit borosnya ketahuan jelas. Terus
Kalau oktan berlebihan gimana? Kalau oktan berlebihan itu biasanya hubungannya dengan apa ya? Kalau mesin panas mestinya itu gara-gara oktan kurang. Tapi oktan berlebihan juga ada yang ngomong panas ya. Entah kok bisa panas kayak gitu. Mungkin bukan karena oktan kurang, tapi kandungan energi yang lebih rendah ya. Itu bukan karena bensinnya oktannya kelebihan, tapi karena bensinnya terlalu fokus di oktan sehingga kandungan energinya sedikit, sehingga AFR-nya jadi kering, sehingga ya panasnya gara-gara oktan kurang dan energi kurang mestinya beda. Yang oktan kurang itu bakal parah sekali panasnya ya, kalau sudah sampai terjadi pre-ignition. Kalau kelebihan biasanya ya cuma mesin getar gitu ya, apa maneh. Kalau kelebihannya sedikit ya nggak terasa. Tapi balik lagi itu ke kandungan energi. Nah, kandungan energi seperti penulis sebut tadi, salah satu cirinya ya kalau mesin jadi panas itu, mesin jadi panas, tenaga jadi berkurang, lebih boros. Walau nggak tentu juga ya, tergantung dari kondisinya. Terutama yang kondisi mesin masih standar, AFR-nya masih standar pabrikan, kering ya. Itu kalau pakai bensin dengan kandungan energi rendah, ya akan makin boros. Kalau motor yang asli ini boros, bisa aja makin irit ya. Apa mana sih hubungannya kandungan energi ya? Kalau kebanyakan sih, kalau pas kandungan energi lebih tinggi, tenaga akan lebih keluar. Oh ya, ada soal pelumasan juga. Kalau bensin yang pelumasnya banyak ya suara mesin lebih adem, lebih halus, getaran mesin berkurang. Bahkan ada kemungkinan makin irit juga, karena bisa jadi olinya kan buruk ya. Oli buruk kalau pakai bensin bagus ya, jadinya bagus. Jadi kalau pas lagi oli yang kurang licin gitu ya, kita pakai bensin dengan pelumas yang cukup banyak, akan jadi licin mesinnya. Kalau bensin dengan pelumasan yang baik bisa meningkatkan, bisa memperbaiki konsumsi bahan bakar juga, bisa makin irit. Tenaga, kalau tenaga mesinnya dentumannya ya tetap, tapi ya kalau licinnya pas ya bisa nambah tenaga sedikit kan ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.